salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Dalam kisah 4 ayat 12, dan selamat tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya tidak diselamatkan. Mantap. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya, saya dan saudara percaya, tidak binasa. Yang mantap. Dan dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Yesus memberkati kita dan sebelumnya mari kita berdoa. Biarlah Engkau membawa sukacita besar bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Saya akan meneruskan pembacaan Yesaya 9 ayat yang kedua. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan kalangan. Dan tema kita adalah hidup dalam sukacita Tuhan. Kalau hidup dalam sukacita Tuhan, itu karena tadinya ada sebenarnya pembebasan dari Tuhan. Kita sudah bertobat mempermuliakan Tuhan, lalu kemudian kita mengikuti Tuhan, lalu Tuhan berikan sukacita. Sukacita yang limpah, sukacita yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, dikatakan sukacita yang besar di hadapan kita mengalami sukacita yang besar di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Kalau kita bersukacita di hadapan manusia, kita bisa bersatuan, kita bisa berdiplomasi, kita bisa membuatnya seolah-olah kita memang orang-orang bersukacita. Masih kita ingat ada banyak orang-orang pelawak yang begitu mengakhiri hidup mereka. Di tengah-tengah dia bisa membuat orang tertawa, tapi dirinya sendiri menangis. Karena tidak ada yang bisa membuat kita tertawa. Dia bisa membuat orang tertawa. Dan kita juga sudah menemukan orang-orang yang begitu luar biasa, memiliki kekayaan yang luar biasa. Nah, pada akhirnya menyendiri dan bunuh diri. Dan ada banyak orang-orang yang memiliki kelimpahan, tapi pada akhirnya mengakhiri hidup mereka. Mereka punya kekayaan yang paling-paling. Katakan peristiwa narsis. Narsis ya. Ya. Anak orang kaya dari Yunani itu. Tapi pada akhirnya bunuh diri. Semuanya punya, karena ayah ibunya sudah meninggal. Kekayaan yang begitu luar biasa tidak memiliki arti apa kalau Yesus tidak mengisi dirinya. Dan Yesus itu membuat sukacita yang besar dalam hati. Nah, itu sebabnya dikatakan sukacita besar di hadapan Tuhan. Itu berarti pembebasan yang sudah diberikan Tuhan kepada setiap orang. Yang kedua, sukacita kita seperti waktu panen yang bersih. Jadi mungkin Anda yang sudah memiliki petani tahu persis ayat ini, dan sukacita yang besar ketika musim panen datang, kita berlimpah dengan syukur, berlimpah dengan sukacita. Karena apa? Ada banyaknya berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Kerja keras kita mungkin tidak akan sebanding dengan apa yang sudah kita lihat. Jadi kita mengalami sukacita walaupun panas terik yang kita alami, hujan, karena saya pernah mengalami. Jadi saya tahu persis bagaimana itu merdeka, bagaimana. Jadi kita punya yang besar pada waktu itu. Kalau panen besar itu, ya kami bersyukur karena kami punya banyak keluarga. Jadi kalau kami orang tua bijak lah ya,
Artinya orang tua itu tidak menjual hasilnya waktu panen itu tidak, tapi dikumpul dalam lubung. Kalau kita butuh kita giling karena kebetulan depan rumah ada penggilingan. Jadi kita tahu sukacita besar itu. Karena apa? Jadi ketika hasil berlimpah, oh ini satu tahun itu kita bisa menikmati dengan sukacita yang besar. Jadi kalau orang petani sudah tahu itu kalau hasil berlimpah, wah mantap itu. Dia tidak akan menilai kerja kerasnya, dia tidak akan lagi ingat dia malam-malam harus datang ke sawah melihat air dan kemudian mengairinya kalau tidak cukup dan menjaganya setelah mau apa sudah diburu apa sudah tidak marah untuk memburu. Tapi kita sebagai orang yang berhikmat kita juga harus usir burung-burung itu ya supaya tidak ada orang itu kalau kita jaga tanggal waktu itu dari berapa kali itu kita harus satukan di satu tempat lalu lihat itu jangan menggoyang-goyang aja supaya burung-burung itu tidak memakan habis. Tetapi itu masih berlimpah ya. Walaupun burung-burung itu makan bersuka cita karena saya juga menikmati masa-masa itu. Nah, yang ketiga sukacita seperti membagi jarahan. Ini kalau kita membagi jarahan, ingat saja waktu Yosafat menghadapi suku Moab, Amon, dan Nun itu lalu menghadang Israel, mau menjajah Israel. Tapi Yosafat diingatkan oleh Tuhan supaya mereka jangan takut. Lalu kemudian terjadi pertempuran dan kemudian mereka menang. Alkitab katakan mereka menjara dari hasil yang orang-orang yang menjajah itu. Hasilnya sangat luar biasa. 3 hari 3 malam itu mereka menjajah dengan sukacita yang keempat. Mereka bersukacita. Begitu limpahnya. Ya, kalau Anda juga baca di dalam Bilangan 31 ayat 1 sampai 5, bagaimana orang Israel membunuh orang-orang Midian, raja-rajanya Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan satu lagi ya dalam ayat 1 sampai ayat 8-nya. Jadi kalau Anda baca kisah itu, kisah 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang panjang. Jadi 31 tapi kita raja-raja itu dalam satu ayat yang kelima. Di situ kalau Anda baca sampai ayat 50 di situ, Anda akan menemukan bagaimana orang Israel berbicara hati. Semua orang Israel mendapatkan. Semua suku mendapatkannya, termasuk orang Lewi, termasuk bagian Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan biarkan kita menikmati segala kebaikan Tuhan, biarkan kita menikmati kemurahan Tuhan, biarkan kita menikmati pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Tuhan dimuliakan. Dan itu sebabnya sukacita seperti waktu panen yang berlimpah dan sukacita seperti membagi pencerahan. Saya pernah membagi pencerahan. Dan tetapi dari cerita Alkitab kita bisa melihat bagaimana orang-orang pada waktu mencari hasil daripada pertempuran itu. Karena sampai dikatakan 3 hari mereka mencari itu tidak bisa dibayangkan. Selama 72 jam mereka jarang mengambil apa yang mereka saking banyak. Jadi ketika kita hidup dalam sukacita Tuhan, kita akan menikmati sukacita yang sebenarnya, sukacita yang mengalir dari tahta kasih karunia. Sebabnya dikatakan seperti sukacita waktu orang panen yang berlimpah, sukacita yang
waktu orang mencara. Jadi kebahagiaannya begitu luar biasa. Tetapi yang mau saya katakan, itu belum apa-apa sebenarnya kalau dibandingkan dengan sukacita yang ada dalam Tuhan. Saya ketika dijarah, ya, saya dijarah orang, kami keluarga dijarah. Saya keluar dari saya tidak bisa berganti pakaian dalam beberapa waktu. Saya harus pinjam, dan celana yang saya pakai dan saya cuci itu juga di jatuh orang lagi. Saya tidak tahu siapa. Saya sudah coba melalui apa pengumuman, tapi tidak ada. Nah, di situ saya menangis. Ya. Tetapi saya nggak terganggu tidur saya, nggak terganggu apa saya, suka tidak saya mengalir tetap mempermuliakan Tuhan. Sampai ketika saya berkhotbah dengan celana panjang dengan short itu, orang berkata, ini khotbah ini nggak sopan. Masa khotbah pakai short lagi, pakai baju perempuan. Tapi ketika saya bercerita tentang apa yang saya alami, sebelum saya bercerita, saya masih berkhotbah. Orang saya bilang waktu itu bersukacita karena itu kendala. Seorang bapak mengatakan bagaimana bapak itu bersukacita. Jika udah susah juga bilang bersukacita. Lalu saya katakan apa yang sudah hilang? Tidak ada. Tapi saya bilang sama dia, saya sudah kehilangan baju saya pun kehilangan di tempat ini. Tapi apakah hak saya harus bersyukur? Tidak. Karena apa? Yesus satu-satunya yang tidak bisa diambil. Pakaian saya bisa diambil, harta saya bisa diambil, apa yang saya bisa miliki bisa diambil. Tapi Yesus yang dalam hati saya tidak bisa diambil. Dan itu sudah cukup bagi kita orang-orang beriman untuk terus tinggal dalam sukacita Tuhan yang limpahi. Bukan berarti kita nggak pernah sedih, munafik lah, nggak pernah sedih, bukan. Tetapi sukacita itu, sukacita yang besar dari Tuhan itu, sukacita yang mengalir dari rasa Tuhan itu dalam hati kita, itu tidak terbandingkan dengan harta, dengan permata, dengan apapun. Ketika Yesus ada di dalam kita, kita sudah lihat bagaimana istimewa dia bunuh diri ketika semua keluarga ayah ibunya yang mengasihi dia meninggal dunia. Dia tidak sanggup hidup, padahal dia punya semuanya. Berarti sukacita andai kata Yesus dalam hatinya, dia akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tidak tahu kalian ada saya mengatakan harta yang banyak dan buat sukacita bagi banyak. Tapi Yesus, walaupun harta kita hilang, bisa membuat hati kita tetap penuh sukacita. Doa dan harapan saya, biarlah Yesus yang ada mengisi sukacita kita, bukan karena harta, bukan karena senang-senang, bukan karena jalan-jalan, bukan karena hasil panen, hasil panen habis, atau kalau perjalanan, kalau kita mau menikmati sukacita Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita yang sukacita hidup dalam sukacita Tuhan kami alami dalam hidup. Terima kasih. Dan bagi mereka-mereka yang sedang sakit, mari kita datang kepada mereka seorangnya. Mari angkat dua belah tangan kita yang berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakitnya mereka berita keluar, dan oleh biru juga daripada Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, supaya Tuhan sakit penyakit mereka mengalami kesembuhan oleh karena kasih. Terima kasih buat pertolongan mereka, bagi mereka mengalami susah dalam hidup mereka, mengatakan kepada mereka. Kalau orang yang bukan bulan tangan Tuhan, mari angkat dua belah tangan kita. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, ulurkan tangan belas kasihan, menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka mempermuliakan Engkau dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, terima kasih. Dan bersyukur kami terima kasih buat semua kebaikan Tuhan bagi mereka. Dalam nama Yesus, amin. Selamat malam sebelum kita tidur.
Nah, baiklah kita berdoa